Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2020 ini. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam setiap hidup kita. Walaupun banyak hal yang gak diduga datang di tahun 2020 ini, semua serba terbatas. Tapi saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bawa pujian syukurmu kepada Dia, sebab perbuatannya yang sungguh hebat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kau sertai kami melalui setiap permasalahan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang merancangkan semua yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Sebagai rasa syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan senang hatimu katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu.
sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur kami berikan kepadamu Tuhan, bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sampai selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak untuk disembah. Hanya pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name
katakan, hanya pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Segala pujian kami serahkan kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang luar biasa. Tiada yang dapat menandingimu Tuhan. Kesetiaan-Mu, kebesaran-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lupa di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat lindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular nedung akan kau langgahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Saya percaya kita ada dalam keadaan yang sangat baik. Amin. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan roti dan anggur, karena hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Saya berdoa dan berharap semangat kita tidak pudar, mengiring Tuhan seumur hidup kita, dan mengalami kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku.
Yesusku, ajaib bagiku. Bersama-sama kita akan lihat Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini adalah doa Paulus kepada jemaat. Untuk jemaat di Efesus, Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus bisa memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Allah. Saudara perhatikan kata memahami. Kenapa Paulus berdoa supaya jemaat Efesus memahami tentang kasih Tuhan yang lebar, yang panjang, yang tinggi dan dalam. Karena penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan, kondisi yang buruk dapat membuat orang meragukan kasih Tuhan. Dapat membuat orang meninggalkan Tuhan karena pola pikir yang salah. Banyak orang menafsirkan hal-hal yang keliru tentang kasih Tuhan. Banyak orang berpikir yang salah tentang kasih Tuhan. Kalau kaya, sukses, sehat, maka orang itu berpikir bahwa Allah mengasihi dia. Tetapi sebaliknya, ketika dia sakit, ketika dia miskin, ketika dia menderita, seperti kondisi hari-hari ini, banyak orang merasa Tuhan tak sayang dia. Kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan izinkan corona ada di negara kita? Kalau Tuhan sayang, kenapa saya di PHK? Kalau Tuhan sayang saya, Tuhan cinta saya, kenapa begini dan begitu? Malam hari ini saya ingin kita mempunyai pengertian yang benar tentang kasih Tuhan. Apa yang kita rasakan selama ini seperti yang saya sebutkan tadi, itu sebetulnya perasaan yang salah. Ini salah paham, saudara. Kalaupun kita alami sesuatu yang buruk di dalam hidup kita, Paulus berkata supaya kamu memahami. Dalam bahasa aslinya kata memahami ini dipakai kata mengalami. Justru dalam kondisi yang seperti ini, alami kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sebaliknya, kita berpikir yang buruk, kita pikir Tuhan tidak mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, kasih Tuhan tidak cukup dimengerti, tetapi dialami. Menjadi Kristen tidak berarti kita sudah mengalami kasih Tuhan. Banyak orang tiap minggu ke gereja, tapi dia tidak pernah memahami dengan benar kasih Tuhan. Bahkan pengertian kasih Tuhan sebatas berkat, sebatas pertolongan Tuhan. Padahal kasih Tuhan dicurahkan di dalam hidup kita selama-lamanya. Dalam kondisi apapun, kasih Tuhan dicurahkan. Jemaat Efesus bukan jemaat yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat pasal yang kedua ya, mereka adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Tapi Paulus berdoa supaya mereka memahami dengan benar, mengalami dalam kondisi apapun. Dalam keadaan yang sulit, Paulus ingin justru jemaat Efesus melihat betapa besar cinta Tuhan, betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan berbeda dengan kasih yang ada di dunia ini. Kasih yang ada di dunia ini terbatas. Kasih yang ada di dunia ini mudah sekali berubah. Tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak berubah. Berbeda dengan kasih manusia. Kalau kasih manusia bisa berubah, gampang sekali berubah, bisa luntur dari mata turun ke hati, larut ke kali, ke sungai maksudnya. Banyak orang bisa kehilangan cintanya karena orang yang dikasihi tidak seperti yang dia harapkan.
Banyak orang kehilangan cintanya, berubah, bahkan cinta berubah menjadi benci karena satu dua hal. Saya ingat apa yang terjadi pada anak Daud yang bernama Amnon dan Tamar. Amnon begitu mengasihi, begitu mencintai Tamar. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Amnon dengan cara liciknya mengambil keperawanan Tamar, dengan mudahnya dia mengusir Tamar. Cinta berubah jadi benci. Banyak kali cinta manusia itu tergantung situasi, tergantung keadaan. Kalau tidak lagi menguntungkan, kalau tidak lagi mendapat sesuatu, maka cinta itu bisa berubah. Tetapi malam hari ini kita belajar tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang pertama yaitu kekal, tidak berubah. Dulu dia mengasihi kita, sekarang dia mengasihi kita, sampai kapanpun dia tetap mengasihi kita. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada seorang nabi yang bernama Hosea, ya. Jadi kisah ini, kitab ini sebetulnya adalah gambaran tentang kasih Allah kepada manusia. Suatu hari dalam kitab Hosea pasal yang kedua, Tuhan berbicara kepada Hosea supaya dia mengawini seorang pelacur. Dan dia lakukan itu. Hosea ini seorang hamba Tuhan, ya. Dia hidup 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dia lakukan, dia datang kepada Gomer, dia minta Gomer untuk menjadi istrinya. Hosea sungguh-sungguh mengasihi Gomer, dan setelah pernikahan mereka dikaruniai seorang putra, dan Hosea memberi nama anaknya Yisrael, seorang anak laki-laki. Hosea sangat berbahagia sekali. Dia sangat merindukan memiliki satu keluarga yang baik. Walaupun latar belakang istrinya adalah seorang pelacur, Hosea gak pernah ungkit-ungkit. Hosea sangat mengasihi Gomer dan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Karena Hosea adalah seorang hamba Tuhan, tugas mengharuskan dia pergi untuk melayani Tuhan. Dia tinggalkan Gomer dan anaknya. Tetapi suatu hari Hosea sangat terkejut karena kepergiannya yang lama, dan satu realita, istrinya mengandung. Hosea berpikir bagaimana mungkin istrinya mengandung karena dia sudah pergi berbulan-bulan. Ada tanda tanya besar di dalam diri Hosea, anak siapa? Tetapi Hosea berusaha untuk tidak mempersoalkan hal ini. Ketika anak itu lahir pun, Hosea mengasihi anak ini. Dia tidak bedakan dengan anak laki-lakinya. Tetapi ini tidak berhenti sampai di sini. Suatu hari ketika Hosea pulang dari pelayanan, dia dapati istrinya sedang bersama dengan laki-laki yang lain. Dan akhirnya Gomer pun mengandung lagi. Ini jelas bahwa anak yang dikandung oleh Gomer bukan anaknya. Tetapi Hosea tetap mencintai istrinya, berharap istrinya akan berubah menjadi perempuan yang baik. Sampai suatu hari ketika Hosea pulang dari pelayanan,
dia tidak dapati istrinya. Tapi dia melihat anaknya yang sulung sedang bermain dengan adiknya. Dan anaknya berkata, "Mama pergi dengan laki-laki lain." Ternyata Gomer meninggalkan Hosea dan menikah dengan seorang laki-laki yang kaya. Dia tinggalkan anaknya. Sebagai wanita, saya tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Gomer. Tetapi itulah realita yang ada di dunia ini. Makanya firman Tuhan berkata, sekalipun ada seorang ibu yang meninggalkan bayinya, tetapi aku tidak pernah meninggalkan engkau. Singkat cerita, akhirnya orang kaya ini membuang Gomer. Dan Gomer menikah kembali dengan seorang laki-laki yang miskin. Ketika Hosea mengetahui hal ini, dia berusaha menjumpai laki-laki itu dan memberikan bantuan. Teman-temannya bilang, "Kamu bodoh sekali." Tetapi Hosea berkata, "Aku tidak ingin istriku menderita." Hosea tetap berharap suatu hari istrinya sadar. Dan pada akhirnya laki-laki miskin ini pun menjual Gomer sebagai budak. Ketika dia mendengar hal ini, dia berusaha menjumpai istrinya di pasar budak itu. Dia berjumpa dengan istrinya. Dan betapa kagetnya dia melihat istrinya yang dulu cantik. Hari itu istrinya berpakaian compang-camping dan keadaannya sangat buruk. Penawaran terjadi. Orang mulai bertawar ya. 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, sampai ada yang menawar dia 5 dinar. Gomer begitu hinanya. Seorang perempuan yang cantik, tapi pada hari itu dia tidak laku. Tiba-tiba Hosea tampil. Dia bawa uangnya dan dia berkata, "Aku akan beli perempuan ini." Dan Hosea membawa Gomer pulang kembali, mengasihi dia, mencintai dia, menjadikan Gomer ibu bagi anak-anaknya kembali. Sebetulnya kisah ini adalah gambaran mengenai hubungan antara Tuhan dan Israel. Israel yang tidak setia, Israel yang sering meninggalkan Tuhan, Israel yang sering kurang ajar, Israel yang sering memberontak. Tetapi cinta Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap memilih, mengasihi bangsa ini. Bahkan dia berkata, "Aku memilih kamu bukan karena kamu bangsa yang besar, tapi aku mengasihimu dengan kasih yang kekal." Perkara yang sama Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Kita tidak berjalan pada jalannya. Kita memberontak. Bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tetapi sedikit pun kasih Tuhan tidak berubah di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata,
Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku mengasihimu. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Bahkan aku mengasihimu ketika engkau masih berdosa. Tidak ada yang perlu kita ragukan di dalam diri Allah. Cintanya kepadamu dan kepadaku tidak berubah. Apapun yang telah kita lakukan, Dia tetap mengasihi kita. Bahkan ketika kita lari meninggalkan Dia, Dia mencari kita. Dalam perumpamaannya, Tuhan Yesus berkata, kalau ada satu domba yang hilang, maka Dia akan meninggalkan yang 99 domba yang ada dan mencari satu domba yang hilang. Dia tidak cari informasi domba yang hilang ini apakah domba yang gemuk, apakah domba yang baik, apakah domba yang berbulu tebal, sehingga membuat dia mencari domba ini. Tidak. Ketika dia menghitung kawanan domba itu dan mendapati satu domba tidak ada, dia pergi mencarinya. Kemanapun kau lari, kau tidak akan pernah luput dari kasih Tuhan. Dia mencarimu, Dia menunggumu, Dia merindukanmu. Sejahat apapun yang kau lakukan, itu tidak bisa mengubah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tidak hanya itu, kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Aku mengasihi kalau seperti ini. Tidak. Dia menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Rahmatnya tidak pernah habis. Bahkan selalu baru setiap hari. Malam hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai meninggalkan Tuhan, karena engkau berpikir Tuhan tidak cinta engkau, karena engkau kehilangan pekerjaanmu, engkau kehilangan bisnismu, bahkan bayar hutang saja engkau tidak mampu, engkau tidak bisa lanjutkan perjalanan ekonomimu. Kau pikir Tuhan tidak sayang engkau. Bahkan mungkin kau sudah jatuh terlalu dalam. Malam hari ini izinkan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Biar kasih Tuhan yang kekal itu dicurahkan di dalam hidupmu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak
Alkitab Ratapan pasal yang ketiga dikatakan, setiap pagi Dia mendatangi kita dan memberikan kasih-Nya yang selalu baru. Yang pertama, kasih Tuhan itu kekal, tidak berubah. Dan yang kedua, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia menerima kita apa adanya. Bagaimanapun kondisimu, Dia tetap Allah yang mengasihimu. Kalaupun kamu sudah pergi meninggalkan Tuhan, Dia mencarimu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kasih Tuhan itu sempurna. Apa artinya? Sempurna artinya adalah Dia telah membuktikan kasih-Nya dengan kematian-Nya di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Semua penderitaan kita telah ditanggung-Nya. Hukuman yang harus kita terima karena kesalahan kita, Dia telah menanggungnya. Malam hari ini, biar dengan hati yang penuh, dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, kita datang kepada Tuhan. Kita akan makan tubuhnya dan kita akan minum darahnya. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kita akan dimampukan untuk melewati hari-hari hidup kita. Roh Kudus diberikan menolong kita, memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan kita akan raih semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari angkat hatimu bersama-sama katakan, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita syukur. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan.
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama-Nya. Naikkan syukur kepada Tuhan buat cintanya yang kekal, buat cintanya yang tanpa syarat, buat cintanya yang sempurna. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kau mencari kami yang terhilang. Haleluya. Kau bersihkan kami dari lumpur dosa. Kami percaya setetes darah Yesus mampu menyucikan kami, menguduskan kami, melepaskan dan membebaskan kami. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih lewat bilur-bilurmu kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang terbaik dari surga telah Kau anugerahkan kepada setiap kami. Sungguh betapa besar cintamu kepada setiap kami. Malam hari ini kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, dan Kau berikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami dikuduskan, dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan sebelum kami tinggal selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Biar yang terbaik dari Tuhan kami terima. Kami mengalami kasih-Mu. Kami hidup di dalam anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bisnis kami yang mati Tuhan akan bangkitkan. Kami percaya Tuhan memperluas daerah kami. Tuhan menolong kami dalam setiap kesesakan. Tuhan memberkati kami. Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.